Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu token meme populer kedua, yaitu Shiba Inu. Dan gua rasa memang membahas dari token Shiba Inu ini tidak akan ada habisnya. Karena setiap hari, setiap waktu, selalu ada informasi-informasi terupdate dari beberapa media yang telah membicarakan terkait token Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari token Shiba Inu sekitaran 3 hari yang lalu. Dan kali ini kita akan bahas kembali mengenai beberapa informasi-informasi terkini dan juga terbaru dari token Shiba Inu. Lebih kurangnya ada sekitaran 3 informasi yang begitu positif dari token Shiba Inu. Pertama, ternyata Shiba Inu pada tanggal 18 Oktober kemarin telah berhasil terdaftar di salah satu bursa yang berbasis di negara Jepang. Dan untuk informasi yang kedua, kita akan bahas mengenai tingkat pembakaran Shiba Inu, yang menurut salah satu media tersebut bahwa tingkat pembakaran Shiba Inu memungkinkan membawa Shiba Inu mencapai harga 1 sen. Dan untuk informasi yang terakhir, Shibarium, salah satu blockchain layer 2 dari Shiba Inu, telah digadang-gadang akan menjadi pemimpin di sektor layer 2 blockchain yang telah dibangun di atas jaringannya Ethereum. Wow, memang ketiga informasi kali ini yang akan kita bahas semuanya memiliki sifat positif, walaupun dalam suatu harga Shiba Inu-nya sendiri masih belum mendapatkan suatu reaksi yang cukup positif. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai harga Shiba Inu. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi harga dari token Shiba Inu ternyata sedang terjadi korektif sekitaran 2,42% dengan harga Shiba Inu per hari ini di 0,50 di belakang, 6725 US dollar. Dengan total market cap di 3,9 miliar US dollar. Jadi walaupun Shiba Inu telah melampaui market cap di 4 miliaran US dollar, namun kali ini market cap dari token Shiba Inu telah kembali dibanting di bawah 4 miliar US dollar. Dan bahkan dari volume perdagangannya pun sedang terjadi penurunan sekitar 8% dan hanya memiliki volume perdagangan di 83,3 jutaan US dollar. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media CryptoPotato.com yang telah membagikan informasi positif dari token Shiba Inu, bahwa Shiba Inu pada tanggal 18 Oktober kemarin telah berhasil didaftarkan di salah satu bursa yang berbasis di negara Jepang. Jadi Shiba Inu akan terdaftar di bursa kripto Jepang populer. Wow, ini luar biasa sekali ya. Jadi walaupun sampai dengan saat ini Shiba Inu sudah bisa kita temukan di berbagai bursa, namun ternyata masih ada saja beberapa bursa yang terus mendaftarkan token Shiba Inu. Tetapi ternyata walaupun Shiba Inu telah berhasil didaftarkan di salah satu bursa populer Jepang, tidak mendapatkan reaksi dalam suatu harga yang positif. Walaupun adanya pelistingan baru untuk token meme populer kedua ini, yaitu Shiba Inu. Dan di sini ada sekitaran 3 poin. Pertama, pertukaran kripto Jepang, yaitu Bitrate, akan mendukung Dogecoin dan juga Shiba Inu mulai 18 Oktober. Di poin kedua, pakar strategi dari pasar Shibarium, yaitu Lasse Sasnikopa, menyoroti pengumuman tersebut. Dan untuk informasi yang terakhir, adopsi massal dan juga kemajuan Shibarium dipandang sebagai kunci pertumbuhan harga Shiba Inu di masa depan. Jadi lebih kurangnya inilah 3 poin yang telah disampaikan dalam artikel ataupun media CryptoPotato.com. Tetapi yang bakalan kita bahas mengenai Shiba Inu telah terdaftar di salah satu bursa yang berbasis di negara Jepang, yaitu Bitrate. Jadi Bitrate ini adalah salah satu bursa yang di bawah naungannya exchange Huobi. Jadi seperti toko kripto mungkin ya yang berbasis di negara Indonesia, tetapi telah diakuisisi oleh bursa Binance. Jadi lebih kurangnya seperti itulah ya untuk menganalogikannya antara Bitrate dan juga exchange Huobi. Dan ternyata Bitrate ini telah berhasil mendaftarkan token Shiba Inu pada tanggal 18 Oktober dan begitu juga dengan salah satu token meme pertama yaitu Dogecoin. Namun ternyata sampai dengan sejauh ini dan per periode ini dibuat pun, Shiba Inu belum mengalami pergerakan dalam suatu harganya. Mungkin karena faktor market cryptocurrency juga gitu yang sedang terkoreksi. Hampir secara keseluruhan memang beberapa altcoin pun sedang terjadi korektif hari ini.
Dan untuk informasi selanjutnya, bisakah Shiba Inu mencapai 1 sen di tengah luka bakar berkelanjutan? Nah, jadi menurut salah satu media tersebut, mungkin tingkat pembakaran Shiba Inu sangat memungkinkan sekali untuk membawa Shiba Inu mencapai harga 1 sen. Tetapi secara perspektif dan juga sudut pandang gue pribadi, jika Shiba Inu hanya mengandalkan dari tingkat pembakarannya saja sampai kapanpun, Shiba Inu tidak akan pernah mencapai 1 sen. Karena secara hukum ekonomi, supply and demand itu memiliki peran yang sangat penting sekali di dalam suatu aset. Ya, jadi ketika memang dalam suatu supply-nya berkurang, tetapi demand-nya pun tidak ada, itu tidak akan pernah terjadi untuk pemompaan dalam harga tersebut. Begitu juga sebaliknya, demand-nya mungkin ada, tetapi supply-nya terlalu banyak. Mungkin itu pun tidak akan mengalami pemompaan secara signifikan. Jadi keduanya ini memiliki suatu kesinambungan. Ketika supply semakin sedikit dan demand semakin banyak, mungkin disitulah akan terjadinya ledakan ataupun pemompaan harga untuk Shiba Inu. Dan tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu, Shiba Inu bisa mencapai harga di 1 sen. Ketika memang supply and demand ini sudah berhasil memainkan peran pentingnya. Dan di dalam artikel ini pun telah dijelaskan kembali bahwa asumsi kenaikan harga Shiba Inu dengan pasokan yang menurun belum tentu dapat dilakukan, dan faktor-faktor lain yang tidak terduga mungkin membuat harga token berada di bawah ekspektasi untuk meniru realitas pasar dunia nyata. Dan secara keseluruhan, potensi Shiba Inu dalam jangka panjang terlihat dan dapat dipercepat dengan fitur pembakaran yang dikodekan dalam protokol. Jadi di sini pun telah disampaikan kembali mengenai asumsi dalam suatu kenaikan harga Shiba Inu jika memang hanya dalam total supply-nya saja yang telah dikurangi, tetapi demand-nya tidak ada, itu pun tidak akan mampu membawa harga Shiba Inu mencapai 1 sen. Karena memang di sini pun masih memerlukan beberapa faktor-faktor yang lain, terutama untuk beberapa proyek-proyek unggulannya yang bisa menopang dalam suatu harga untuk Shiba Inu dan mungkin bisa memompa dalam harga Shiba Inu di masa depan. Dan secara keseluruhannya dalam suatu potensi ataupun progres Shiba Inu dalam jangka panjang mungkin memiliki suatu potensi juga gitu yang dapat dipercepat dengan beberapa fitur pembakaran yang mungkin akan dikodekan juga dalam protokol Shiba Inu. Dan salah satu ekspektasi mendasar pada harga Shiba Inu jika pembakaran menjadi optimal adalah kemungkinan harga menyentuh 1 sen dalam jangka panjang. Dan agar hal ini terjadi, Shiba Inu harus melonjak sekitar 1,42 jutaan persen dari tingkat harga saat ini di 0, ada 50 di belakang 0,6879 US dollar, dan lonjakan tersebut masih bersifat ambisius. Nah, jadi ketika memang Shiba Inu ingin mencapai harga 1 sen, minimal Shiba harus mengalami pemompaan sekitar 1,42 jutaan persen. Kalian bayangkan 1,42 juta persen ini gua rasa sangat besar sekali. Dan tentunya berat sekali untuk bisa dicapai oleh token Shiba Inu dalam waktu yang singkat. Tetapi mungkin ini bisa saja dicapai dengan kenaikan 1,42 jutaan persen ini oleh token Shiba Inu, tetapi dengan jangka panjang. Bukan berarti di tahun sekarang Shiba bisa memompa 1,42 jutaan persen. Walaupun di dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, tetapi gua sendiri sangat pesimis Shiba di tahun 2023 bisa mengalami pemompaan 1,4 jutaan persen. Dan untuk informasi yang terakhir, apakah Shibarium cukup cepat untuk mendominasi Ethereum Layer 2? Nah, jadi menurut salah satu media U-Today ini yang telah merumorkan bahwa Shiba Inu mungkin bisa menjadi pemimpin di dalam sektor blockchain Layer 2 yang telah dibangun di atas jaringannya Ethereum. Tetapi apakah Shibarium mampu bersaing dengan beberapa blockchain Layer 2 yang telah dibangun di atas jaringannya Ethereum seperti Arbitrum, Optimism, dan lain sebagainya? Untuk protokol blockchain, waktu blok ini sangat mengesankan, namun banyak peringatan yang muncul sehubungan dengan metrik khusus ini. Pertama adalah keseluruhan beban transaksi pada protokol dalam kaitannya dengan rantai pesaing lainnya. Menurut data on-chain mengungkapkan bahwa rata-rata transaksi harian di Shibarium dipatok pada 11,47 ribu, turun dari puncak Oktober di 33,05 ribu. Dan untuk konteks yang lebih baik, meskipun Shibarium telah memproses total 3,4 jutaan transaksi sejak diluncurkan di mainnet pada bulan Agustus tanggal 15. Dan protokol berbasis Ethereum lainnya seperti Arbitrum dan juga Optimism memproses rata-rata transaksi bulanan sebesar 17,68 juta dan 8,03 juta masing-masing. Jadi memang melihat dalam suatu kinerja dari blockchain layer 2-nya Shiba Inu yaitu Shibarium, sungguh sangat mengesankan walaupun banyak sekali peringatan-peringatan yang muncul ketika melakukan transaksi di dalam blockchain layer 2-nya Shiba Inu yaitu Shibarium.
Dan menurut data on-chain yang telah menyatakan rata-rata transaksi harian di Sibarium pun telah menurun. Yang sebelumnya di 33 ribuan, kali ini hanya 11,47 ribuan. Yang artinya mengalami penurunan dari puncak bulan Oktober saat ini. Dan untuk konteks yang lebih baik, meskipun Sibarium telah memproses 3,4 jutaan transaksi sejak diluncurkan, tetapi di sini Sibarium pun harus bersaing dengan beberapa protokol berbasis Ethereum Layer 2 lainnya seperti Arbitrum dan juga Optimism. Sementara dari kedua proyek besar ini memproses rata-rata transaksi bulanannya itu telah mencapai belasan juta. Jadi untuk Arbitrum ini secara transaksi bulanan telah mencapai 17,68 juta transaksi, sementara untuk Optimism sendiri telah menyelesaikan transaksi sekitar 8,03 jutaan per bulan. Dan ketika Shiba Inu ingin menjadi pemimpin ataupun menjadi yang terdepan di dalam sektor blockchain layer 2 yang telah dibangun di atas jaringannya Ethereum, untuk waktu yang sangat lama, waktu blok Sibarium tetap stagnan di 5,0 detik, tanpa fluktuasi apapun yang telah terlihat untuk menjadi yang terdepan. Tim inti di belakang Sibarium perlu lebih menekankan pada peningkatan waktu blok dari yang terbaik menjadi yang terbaik. Jadi ketika Sibarium ingin menjadi yang terdepan atau mungkin ingin menjadi pemimpin di dalam sektor blockchain layer 2, Sibarium harus meningkatkan dari yang terbaik menjadi yang terbaik. Dan sebagai pemain yang relatif baru di arena layer 2, Sibarium membutuhkan semua keunggulan kompetitif yang bisa diperolehnya untuk mengalahkan rekan-rekannya guna mendapatkan lebih banyak pangsa pasar. Dan meskipun Sibarium terus mencapai rekor baru, Sibarium perlu bekerja pada waktu bloknya jika dapat mendominasi ekosistem layer 2 di Ethereum dalam waktu dekat. Nah, jadi artinya persaingan semakin ketat di dalam sektor blockchain layer 2 antara Sibarium, Arbitrum, dan juga Optimism mungkin banyak lagi. Ketika memang Sibarium ingin menjadi pemimpin atau menjadi yang terdepan, mereka harus meningkatkan dan terus meningkatkan dari yang terbaik menjadi yang lebih baik. Karena ketika persaingan tersebut bisa didapatkan oleh Sibarium, tidak menutup kemungkinan Sibarium akan mendapatkan lebih banyak pangsa pasar. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru dari token meme populer kedua yaitu Shiba Inu. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.